Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi terkini pasca penembakan guru dan tenaga kesehatan di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, kami terhubung dengan Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli. Selamat malam Pak Bupati, terima kasih bersama kami. Selamat malam. Ya, sebelumnya kami menyatakan prihatin dan turut mengutuk peristiwa yang terjadi di Yahukimo. Lalu bagaimana kondisi terkini di Yahukimo saat ini, Pak? Kondisi di Yahukimo saat ini aman, terkendali karena kejadian ini jauh dari kota kota DKI. Karena itu untuk saat ini masih aman, terkendali. Ya, bagaimana dengan korban, Pak? Apakah sudah semua dievakuasi? Ya, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Kami kemarin dapat cuaca yang baik dan juga kesediaan heli dari TNI, kemudian juga kesediaan dari pesawat sipil, hampir 4 pesawat bergerak bersamaan sehingga kami bisa mengevakuasi satu mayat atau meninggal dunia dan juga 3 luka berat dan 3 luka ringan dan juga 2 yang tidak kena luka tapi ada sama-sama dengan mereka. Ya, Pak Didimus, ini kan ada berita yang berkembang bahwa para korban dituduh sebagai agen intelijen. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Ya, itu saya sudah dalam jumpa pers kemarin, sudah saya bantah itu 100% karena mekanisme perekrutmen yang kami lakukan untuk guru kontrak ini dengan sangat profesional, jujur, dan juga terbuka. Kami merekrut dengan terbuka, kemudian kami gembleng mereka selama 1 bulan di Jayapura, yaitu mereka belajar antropologi budaya, sosiologi, kemudian persyaratannya juga jelas, karena mereka ini guru dan tenaga medis misionaris, maka mereka persyaratannya adalah harus beragama Kristen, kemudian sudah dibaptis, sudah percaya Yesus, dan mau jadi guru misionaris. Dan setelah 1 bulan kami kasih pelatihan, diutus oleh pendeta-pendeta yang ada. Terakhir sekali itu buat perjanjian kerjasama dan dikasih pilihan. Kalau tidak siap, tidak boleh berangkat ke pedalaman. Tapi semua yang sudah diterjunkan sebagai tenaga guru dan tenaga medis ini, semua sudah melalui proses itu. Dan dalam seleksi itu kami verifikasi, identifikasi, semua betul-betul bahwa tidak ada TNI atau Polri atau keamanan dari manapun. Dan itu semua sudah berjalan dengan baik dan juga kami tidak kerja sendiri. Kami kerjasama dengan yayasan dari gereja untuk verifikasi itu semua. Di bawah naungan gereja Injili di Indonesia, Yayasan Yapelin kerjasama. Jadi ada tuduhan kalau ada TNI atau Polri atau apapun sebutannya, keamanan atau mata-mata, itu kami bantah 100% dan itu hanya tuduhan yang tidak benar. Dan program ini kami mulai di periode pertama tahun 2021, bukan baru 1-2 hari ini. Dan kami kerja sangat profesional. Ya, Pak Bupati, mengenai korban meninggal sudah dimakamkan dan bagaimana dengan yang luka-luka kondisinya? Setelah kami, TNI bantu kami dengan 3 helikopter dan pesawat sipil, kami sudah jemput mereka. Karena di DKI ini, di Yahukimo ini tidak ada rumah sakit yang memadai, sehingga saya minta untuk semua penerbang dialihkan ke Sentani, Jayapura, dan juga sudah sampai di Jayapura. Semua yang luka dan juga ini kami larikan ke rumah sakit Angkatan Darat di Jayapura. Kemudian yang meninggal dunia di formalin dan diotopsi di Rumah Sakit Jawari Sentani. Dan hari ini kami sudah berangkatkan ke kampung halaman di NTT dan kami juga tidak lepaskan begitu saja. Kami kasih santunan duka, kemudian semua tiket kami biayai, semua pengikut kami biayai, dan gaji dia yang belum dia terima karena kami belum bagi DPA, sehingga 3 bulan belum terima akan kami bayarkan kepada keluarga. Iya, Pak Bupati, patut disayangkan bahwa kelompok KKB melakukan pembakaran terhadap fasilitas pendidikan. Kenapa sasarannya selalu fasilitas pendidikan atau fasilitas publik, Pak? Pak, terima kasih. Saya sudah 20 tahun jadi anggota DPR di sini dan 5 tahun jadi bupati. Saya kenal masyarakat ini dengan baik. Jadi
memang spekulasinya seperti itu, tapi besok atau lusa saya akan ke sana selidiki perkara ini karena tim kami dari Kartens juga sudah masuk di backup dengan TNI. Jadi apakah ini murni dari KKB, OPM ataukah dari kriminal murni? Ini kami akan selidiki. Tahap pertama yang kami lakukan adalah evakuasi, dan ini saya berterima kasih kepada Panglima TNI dan juga jajarannya, juga Kapolri, juga semua armada penerbangan yang ada di sini, karena kami sudah berhasil dengan cepat dan tangkap untuk mengamankan nyawa manusia yang masih hidup 5 orang, dan itu saya bersyukur untuk itu. Ya, Pak Bupati, apakah bisa dilakukan pendekatan secara persuasif dengan melibatkan para tetua atau kepala suku sehingga tidak terjadi aksi baku tembak atau pembakaran seperti ini lagi? Nah, ini belum ada tembakan yang kami temukan untuk sementara. Ini masih dengan alat-alat tradisional, sehingga ini lebih kasih kepada kepolisian. Jadi kemarin saya sudah sampaikan kepada Jenderal Bambang yang datang dampingi ke sini bahwa terima kasih TNI sudah melakukan evakuasi dengan cepat, bantu saya, kami di daerah ini, tapi selanjutnya kita akan serahkan kepada polisi. Tapi kemarin juga saya sudah bilang bahwa tidak ada ruang untuk yang kami kasih untuk orang seenaknya melakukan itu. Harus kita keluarga yang ditinggalkan dan juga semua dapat rasa keadilan, itu proses hukum akan jalan, dan di sudut manapun saya dengan tim akan kejar, dan saya juga orang Jali asli. Jadi untuk sementara ini kita tidak bisa berspekulasi mengenai situasi di sana. Nanti 1-2 hari lagi saya masuk lihat dulu dan bicara dengan tua-tua. Saya sudah sampaikan hanya kejujuran dan kebenaran saja yang buat kita tidak kasih keamanan tinggal di sini. Tapi kalau kamu tidak jujur, kamu bicara bertele-tele, kami tidak bisa tangkap orang-orang ini, maka akan ada keamanan tinggal di sini. Pilihan ada sama tokoh masyarakat, kepala suku, dan gereja yang ada di sana. Jadi kita sudah bicarakan itu dengan tua-tua dan juga semua pihak. Baik, Pak Bupati, terima kasih sudah bersama kami. Kami tentu harapkan bahwa kondisi di Yahukimo bisa kembali pulih dan kondusif. Selamat malam Pak Didimus Yahuli, Bupati Yahukimo. Terima kasih Pak.